Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Setelah Chelsea, Arsenal kini fokus kalahkan Manchester United. Arsenal berhasil memetik kemenangan saat berkunjung ke markas Chelsea. Namun Mikel Arteta tak ingin larut dalam euforia. Pasalnya, The Gunners selanjutnya akan menjamu Manchester United di Emirates Stadium pada Sabtu 23 April pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Arteta meminta timnya untuk segera melupakan kemenangan atas Chelsea dan mulai mempersiapkan diri melawan tim asuhan Ralf Rangnick nanti. Sekarang ini tentang pemulihan, mempersiapkan mental. Kami tidak punya waktu untuk mempersiapkan pertandingan. Jadi kami membutuhkan orang-orang untuk tampil dan menjadikan Emirates tempat yang nyata melawan Manchester United, ujar Arteta di situs resmi klub. Arsenal menghuni peringkat 5 klasemen Premier League dengan 57 poin, sama dengan poin Tottenham di peringkat 4. Arteta percaya timnya masih bisa mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Mereka bisa melihatnya bahwa setelah waktu yang lama bagi klub, mereka bisa melihat bahwa kami dapat mencapainya dan kesempatan ada untuk diambil. Tambahnya. Arsenal jadi pesaing Manchester United dalam perburuan Nkunku. Salah satu nama yang diisukan menjadi incaran Manchester United adalah Christopher Nkunku. Setan Merah sangat tertarik menjadikan Nkunku bagian dari lini serang mereka di musim depan. Namun, Bild melaporkan bahwa MU punya pesaing serius. Arsenal dilaporkan siap untuk mengamankan tanda tangan sang striker. Laporan itu mengklaim bahwa Mikel Arteta sudah menetapkan Nkunku sebagai target transfer utama Arsenal di musim panas nanti. Ia sangat menyukai Nkunku karena pemain RB Leipzig itu adalah tipikal striker modern yang bisa bermain di beberapa posisi. Menurut laporan yang sama, RB Leipzig tidak keberatan untuk melepaskan strikernya. Mereka kini tidak punya kemampuan finansial yang memadai untuk mempertahankan sang striker. Jadi, RB Leipzig siap menjual ex pemain PSG itu dengan mahar 70 juta euro di musim panas nanti. Bukayo Saka berani jadi eksekutor penalti. Penalti Bukayo Saka di penghujung laga menjadi sorotan. Bukan hanya soal insiden dirinya dijatuhkan Azpilicueta di kotak penalti, tapi juga keberanian Saka mengambil eksekusi 12 pas yang berujung gol. Sebab Saka pasti sadar jika ia punya pengalaman buruk saat gagal mengeksekusi penalti di Euro 2020 lalu. Mikel Arteta sendiri mengaku terkejut ketika Saka ingin menjadi eksekutor penalti kemarin malam. Ketika saya melihat Bukayo akan mengambil penalti, saya langsung teringat apa yang terjadi musim panas lalu. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, apa yang terjadi kepada Bukayo itu pasti ada hikmahnya, ujar Arteta di ESPN. Dia belajar banyak setelah itu dan menjadi lebih dewasa sehingga bisa tampil luar biasa seperti musim ini, sambungnya. Ex pemain Chelsea sebut alasan Tuchel tak masuk akal. Arsenal mulai bangkit dan sukses mempermalukan Chelsea di Stamford Bridge. Thomas Tuchel pun sampai dibuat kesal oleh permainan anak asuhnya. Namun, dirinya justru lebih menyalahkan kondisi lapangan Stamford Bridge yang dinilai buruk sehingga membuat bola memantul tak beraturan. Kalau saya bilang kami sulit bermain di lapangan seperti ini, seperti mencari-cari alasan kan? Tapi memang kami kesulitan untuk bermain di sini. Ini tidak membantu kami sama sekali. Bola memantul tidak beraturan di depan Andreas ketika ingin dikuasai, ujar Thomas Tuchel di ESPN. Ex pemain Chelsea Jimmy Floyd Hasselbank juga merasa kecewa dengan penampilan The Blues. Namun ia justru heran mengapa Tuchel justru menyalahkan kondisi lapangan. Perkataan Tuchel itu tidak masuk akal, tapi mungkin bisa jadi Tuchel mau melindungi pemainnya dengan tidak sembarang ucap. Namun yang pasti, Chelsea hari ini di bawah performa, ujar Hasselbank dikutip dari Metro.
Arsenal ingin selamatkan karir Marcel Sabitzer dari Bayern Munchen. Marcel Sabitzer di sepanjang musim 2021-2022 lebih sering duduk di bangku cadangan dan sejauh ini baru bisa mencetak 1 gol untuk Bayern Munchen di Bundesliga. Sabitzer gagal mengulangi kesuksesannya saat masih membela RB Leipzig. Sang gelandang sendiri masih memiliki kontrak 3 tahun lagi di Allianz Arena. Namun Bild melaporkan bahwa Bayern kini terbuka untuk menjual Sabitzer. Laporan itu menambahkan jika Arsenal tertarik untuk memboyong Sabitzer ke Emirates Stadium. Mikel Arteta kebetulan memang membutuhkan sosok gelandang pekerja keras di tim mereka sekarang dan sosok Sabitzer dinilai sesuai dengan kriteria itu. Melansir dari situs Transfer Market, harga jual Sabitzer sekarang ditaksir di angka 22 juta euro atau sekitar 344 miliar rupiah. Arsenal perlu bergerak cepat jika memang benar-benar menginginkan servisnya. Hal itu lantaran Atletico Madrid juga tertarik mendapatkan tanda tangannya. Fakta menarik usai laga Chelsea versus Arsenal. Arsenal secara mengejutkan berhasil membungkam Chelsea dengan skor 2-4. Adapun beberapa deretan fakta yang mencengangkan setelah pertandingan Chelsea versus Arsenal berakhir. Dua bintang muda Arsenal yakni Bukayo Saka dan Emil Smith-Rowe sukses samai rekor Ronaldo dan Wayne Rooney. Hal itu saat mereka menjadi kombinasi ketiga duo pemain U21 yang mengemas minimal 10 gol dalam satu musim. Kemudian Eddie Nketiah mampu ikuti jejak Robin van Persie, di mana ia menjadi pemain terbaru Arsenal yang mengemas 2 gol ke gawang Chelsea, terhitung sejak Oktober 2011 silam. Pemain Arsenal terakhir yang mampu melakukannya adalah Robin van Persie. Lalu, fakta terakhir adalah Arsenal mampu menjauh dari ancaman Manchester United. Sebelumnya, Arsenal dan MU sama-sama memiliki koleksi 54 poin. Namun Arsenal lebih unggul karena menang jumlah gol. Dengan unggul 3 poin atas Setan Merah, The Gunners membuka peluang untuk memenangkan posisi 4 besar. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!